Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Shalom saudaraku, senang sekali bisa berjumpa lagi. Saudara, di sesi yang lalu, kita sudah melihat bahwa makanan iman adalah firman Allah. Firman Allah mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita harus memberi makan iman kita senantiasa dengan firman Allah. Sekarang mari kita buka Amsal pasal yang kedua ayat 5 dan 6. Firman Allah mengatakan, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, perhatikan itu, dari mulut Tuhan datang pengetahuan dan kepandaian. Kalau kita mau iman yang selalu berkembang, kita harus selalu memperhatikan apa yang keluar dari mulut Allah. Dikatakan dalam firman-Nya, dari mulutnya datang pengetahuan. Tanpa pengetahuan akan Dia, kita tidak bisa percaya kepadanya. Kita bisa percaya kepadanya karena kita tahu akan Dia. Karena kita mengenal Dia. Kita mempercayai Allah sejauh pengetahuan kita akan Dia. Jadi kalau kita ingin lebih mempercayai Tuhan, kita harus menerima pengetahuan yang lebih tentang Dia. Kadang-kadang kita berdoa untuk minta iman dari Tuhan. Tetapi yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah pengetahuan akan firman-Nya. Pada waktu pengetahuan akan firman-Nya masuk ke dalam hati kita, maka iman akan timbul dalam hati kita. Saudara tahu pepatah yang mengatakan ada gula, ada semut. Jadi saya bisa katakan kalau ada firman dalam hati, maka dalam hati akan timbul iman. Jangan abaikan imanmu. Berilah dia makan setiap hari dengan firman Allah. Berikanlah kepada iman kita gizi, nutrisi, vitamin yang diperlukan untuk bertumbuh menjadi besar dan kuat. Dengan iman yang kuat kepada Allah, mujizat bisa terjadi. Percaya kepada Allah, bahwa Allah akan memelihara kehidupan. Perlahan-lahan level iman meningkat. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Mujizat benar-benar terjadi. Sekarang mari kita buka Roma pasal yang ke-10, ayat ke-9. Di sana, saudara, Rasul Paulus berbicara mengenai percaya di dalam hatimu. Perhatikan. Sekali lagi di sini, saudara, kita melihat Paulus berbicara kepada orang-orang Kristen di Roma. Dan dia mengatakan di ayat yang ke-9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10 sekarang. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, perhatikan frasa itu, saudara. Ayat yang ke-9 tadi kita membaca, percaya dalam hatimu. Ayat yang ke-10 tadi kita membaca, dengan hati orang percaya. Saya mau tanya kepada saudara pertanyaan ini. Di manakah lokasi iman? Iman yang diajarkan dalam Alkitab adalah iman hati. Dengan hati kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya dari dalam kita, yaitu dengan hati kita. Saudara, percaya selalu berhubungan dengan hati. Apa artinya percaya dengan hati? Apa yang dimaksud dengan kata hati di sini? Ini penting sekali. Hati di sini jelas bukan berarti organ internal tubuh kita atau lever kita, jelas tidak. Kita tidak bisa mempercayai Allah dengan lever kita, sama seperti kita tidak bisa mempercayai Allah dengan jantung, paru-paru, kaki, tangan, atau telinga kita, jelas tidak. Kata hati di Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10 tidak ada hubungannya dengan organ tubuh kita.
Kata hati di sini berhubungan dengan bagian kita yang paling sentral. Bagian kita yang paling dalam, paling inti, paling utama. Saudara, Allah di sini berbicara mengenai pusat keberadaan kita, yaitu roh kita. Sekarang mari kita buka 1 Tesalonika pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat 23. Di sana kita bisa menemukan komposisi manusia. Apakah manusia itu? Paulus mengatakan di sini, saudara, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, perhatikan. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Apa yang kita lihat di sini mengenai diri kita? Saudara, manusia adalah makhluk roh. Dia memiliki jiwa dan dia diam dalam tubuh jasmani. Dengan roh kita, kita berhubungan dengan Allah dan dunia rohani. Jiwa kita terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Dengan jiwa kita, kita berhubungan dengan dunia intelektual, emosi, dan keinginan. Dengan tubuh kita, kita berhubungan dengan dunia fisik yang ada di sekitar kita. Kita melihat dengan mata kita mendengar dengan telinga kita, menyentuh dengan tangan kita, dan kita merasa dengan lidah kita mencium suatu aroma dengan hidung kita. Saudara, orang yang percaya adalah orang yang percaya dengan rohnya. Jadi kalau saya mengatakan kepada saudara, aku percaya kepada Tuhan, itu berarti roh saya percaya kepadanya. Bukan jiwa saya, bukan tubuh saya, tapi roh saya percaya kepadanya. Itulah dimaksudkan oleh Paulus dengan hati orang percaya. Dengan hati, dengan rohnya orang percaya kepada Tuhan. Saudara, saya akan berhenti di sini. Tuhan Yesus memberkati. Yang terbaik dari Tuhan menjadi milik saudara. Amin.